Namanya nasi saya ambil lah, orang saya dikasih. Nah, sekali lagi kenapa kita pakai nama nasi anjing? Karena anjing itu binatang yang setia. To be with you and fix what I've wrong, yeah. Oh, 'cause I need you. Lagi heboh ya guys ya soal pembagian nasi berlogo anjing di Jakarta. Nasi saya ambil lah, orang saya dikasih. Nah ini saya lihat ini nasinya ada bacanya nasi anjing. Nasi anjing. Nasi Nih, anjing. ini buat orang yang nggak tahu dikasih nasi bungkus sangkain sembako. Orang yang tidak mampu tapi isinya ini daging anjing nih. Nasi buat anjing sebenarnya nih buat orang Kristen nih. Dikasihnya buat orang Islam nih, yang ibu ini nih yang banyak nih yang dikasih. tuh. Ya Ya, di bawah tol, bawah kolong tol. Oh. Bawah kolong tol. di bawah kolong tol Mabu. Warakas. Babalun ya? Ya Babalun. Oh. Depannya Babalun bukan di Babalunnya. Di Nah, depan di Babalun. depan Babalun ya, jalan Iya. rayanya ya, dia bagi-baginya Bu ya? Iya. Ibu, Nih. lihat no. Nih. Tuh, buka Bu. Buka launya Bu itu Bu. Pak nih ya, saya buka nih ya. Harap hati-hati yang punya anak yang dikasih makanan seperti ini jangan diterima. Ini launya daging anjing ini. Tuh. Daging anjing tuh ya. Launya tuh. Nah, terima kasih. Yang samping ini bakso ya. Ini bakso sapi, Pak. Nah, ini bakso sapi sama teri. Gitu. Nah, jadi semua bahannya halal, dijamin dan kita juga ngerti. Nah, sekali lagi kenapa kita pakai nama nasi anjing? Karena anjing itu binatang yang setia. Makanya kita perlu setia pertama sama Allah yang di atas, perlu setia sama pemerintah, perlu setia sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan porsinya kenapa kita bilang nasi? Karena porsinya lebih banyak dari nasi kucing. Nah, nasi ini bukan buat mengenyangkan tapi buat bertahan. Karena kita percaya ini waktunya Jakarta perlu tahan banting, Pak. Iya. Jadi kita sama-sama Heboh bantuan nasi anjing yang digagalkan warga Warakas Tanjung Priok. Ya ini dia logonya ya, logo nasi anjingnya ya. Warga Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dikejutkan dengan penerimaan bantuan makanan siap santap berlogo kepala anjing. Bantuan tersebut diterima warga masyarakat itu pada dini hari 26 April 2020. Di bungkusan tersebut terdapat tulisan nasi anjing, nasi orang kecil bersahabat dengan nasi kucing, Jakarta tahan banting. Penerima bantuan makanan sebagian besar beragama Islam merasa dilecehkan dengan logo kepala anjing pada bungkus makanan tersebut. Pembagian makanan siap santap itu pun menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Warga pun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyatakan berdasarkan pengakuan warga mereka merasa dilecehkan lantaran menduga nasi bungkus tersebut berisi daging anjing. Barang bukti berupa sampel makanan telah diperiksa di laboratorium untuk mengetahui isi lauk pauknya, dan ternyata makanan dikirim di sebuah komunitas agama Kristen ya, ARKKH yang berpusat di Jakarta Barat. Polisi mendatangi tempat pembuatan makanan berlogo anjing tersebut. Menurut istri, komunitas itu memastikan bahwa lauk pauk dalam makanan itu merupakan makanan halal terdiri dari cumi, sosis, daging sapi, dan teri, bukan daging anjing seperti dugaan warga. Mereka menggunakan logo kepala anjing untuk menggambarkan sifat anjing yang setia dan mampu bertahan di tengah kesulitan. Istilah digunakan dengan nama anjing karena menganggap anjing hewan yang setia, dan nasi anjing karena porsinya lebih besar sedikit dari nasi kucing dan diperuntukkan orang kecil untuk bertahan hidup. Warga Warakas menerima penjelasan tersebut dan mengatakan kegaduhan karena kesalahpahaman saja. Oleh karena itu, polisi minta komunitas ARKKH untuk mengganti logo dan istilah anjing pada bungkus makanan tersebut. Jadi guys, kalau memang kita ada berencana bersedekah beri orang lain, kenapa harus memberikan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut? Ini harus diperhatikan ya. Lalu, apa kata netizen Indonesia? Apa tak ada nama lain yang baik kok nama binatang pula yang diberi? Emangnya yang mau dikasih itu anjing? Mikir dong, mending dikasih nasi kentang, kan agak bagus kedengerannya. Tujuan kebanyakan orang pada zaman sekarang adalah bagaimana membuat kehebohan. Nah, dengan bahasa binatang-binatang itu untuk memancing kehebohan.
memberi sambil menghina. Walaupun saya tidak makan sekalipun, haram bagi saya menerima pemberian seperti itu. Bukan karena sombong, tapi karena saya punya harga diri. Saya himbau untuk semuanya, baik itu suku, Batak, Minang, Melayu, kita semua Bhinneka Tunggal Ika. Saatnya kita bersatu, jangan mau dipecah belah. Walaupun isinya halal, tapi kalau sudah diberi stempel nasi anjing tetap akan menjadi haram. Sudah tahu anjing adalah binatang haram untuk dimakan umat Islam, dibuat sebagai label makanan buat bantu masyarakat. Apalagi ya donatur itu keyakinannya berbeda. Memang makanannya halal, tapi ini terindikasi pelecehan kalau dilihat dari bungkus dan namanya. Harus diproses. Jadi guys, kalau pengen memberikan sesuatu pada orang lain, janganlah dengan ada embel-embel tertentu atau tujuan tertentu. Kalau memberi ya beri aja gitu. Kemudian kedua, janganlah memberikan dengan embel-embel yang tidak disukai oleh orang lain. Udah tahu orang itu orang miskin gitu. Udah tahu dia berbeda keyakinan dengan kita. Udah tahu dia anjing itu merupakan binatang haram bagi mereka. Kenapa harus diberi label seperti itu? Yang ketiga adalah tidak halal jika makanan siap santap itu jika diolah dia sambalnya dengan peralatan yang sudah tercampur dengan yang haram. Misalnya apakah sendoknya, pancinya, pisaunya. Apabila sebelumnya digunakan untuk yang haram seperti daging babi, otomatis makanan yang dibuatnya sekarang menjadi haram. Begitu menurut Islam. To be with you and fix what I've wrong, yeah, yeah. Oh, 'cause I